Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel. Program yang khusus membahas tentang kisah-kisah yang patut dan layak untuk diekspos. Pada segmen kali ini, kita akan mengekspos tentang kisah sang master kungfu yang melegenda dan fenomenal. Dia adalah Bruce Lee. Sebelum lanjut, mohon like, share, dan subscribe. Terima kasih. Siapa yang tidak kenal dengan Bruce Lee? Mendengar namanya, orang akan langsung teringat pada sosok aktor yang identik dengan film laga Hong Kong. Orang juga akan teringat pada kostum berwarna kuning serta senjata khasnya, nunchaku. Bruce Lee lahir dengan nama Lee Junifan pada tanggal 27 November tahun 1940. Anak keempat dari pasangan Lee Hui Chuen dan Grace Hou. Lee lahir di tengah tur sang ayah di San Francisco. Lee mendapatkan nama Bruce tak lama setelah lahir, diberikan oleh suster yang membantu kelahirannya di rumah sakit. Namun nama itu tidak pernah dipakai oleh kedua orang tuanya. Meski lahir di San Francisco, Lee besar di Hong Kong. Ia telah diperkenalkan dengan dunia industri hiburan sejak masih kanak-kanak, karena sang ayah yang berprofesi sebagai penyanyi opera dan aktor paruh waktu. Lee bahkan telah mulai muncul di film sejak masih berusia 3 bulan, sebagai pemain figuran untuk film Golden Gate Year. Setelahnya, Lee kerap kali diajak bermain film dengan berperan sebagai anak nakal atau anak jalanan. Saat beranjak remaja, Lee kerap berkumpul dengan gerombolan lokal dan memutuskan mulai mempelajari bela diri kungfu untuk pertahanan diri. Pada 1953, Lee mempelajari teknik bela diri Wing Chun pada seorang master bela diri terkenal, Ip Man. Di saat yang sama, Lee juga mengambil kursus menari, yang membantunya dalam melatih gerak kaki dan juga keseimbangan. Bahkan, Lee sempat meraih juara dalam sebuah kejuaraan menari di Hong Kong pada tahun 1958. Masa remaja Lee juga banyak diwarnai dengan tindak kenakalan remaja, seperti perkelahian jalanan, sehingga tak jarang membuatnya harus berurusan dengan polisi. Kedua orang tua Lee yang tak tahan dengan kenakalan anaknya, akhirnya memutuskan untuk mengirim Lee untuk pindah ke Amerika segera, setelah dia berusia 18 tahun. Selama di Amerika, Lee tinggal dengan keluarga temannya di Seattle. Di negara itu, Lee melanjutkan sekolah dan meneruskan pendidikan tingginya, dengan mengambil jurusan filosofi dan drama di Universitas Washington. Semasa kuliah, Lee mendapat pekerjaan sampingan sebagai pelatih bela diri, dan mengajarkan Wing Chun kepada teman-teman, dan juga masyarakat di sekitarnya. Selama melatih inilah, Lee bertemu dengan Linda Emery, gadis yang kemudian akan menjadi istrinya. Keduanya menikah pada tahun 1964. Dari pernikahan itu, lahir dua anak yakni Brandon pada tahun 1965 dan Shannon yang lahir pada tahun 1969. Setelah menikah, Lee mencoba membuka kursus bela diri sendiri. Dengan keahliannya, Lee cukup berhasil dengan kelas bela dirinya. Tubuhnya bugar sempurna, semua lelaki di dunia ingin bertubuh seperti dirinya. Seumur hidup mengabdikan diri pada kekuatan dan kesehatan. Dia tidak merokok dan minum alkohol, tapi dia rutin mengonsumsi vitamin. Namun Bruce Lee, legenda bela diri yang dihormati itu, tiba-tiba meninggal pada tanggal 20 Juli tahun 1973 di Hong Kong. Usianya saat itu masih sangat muda, 32 tahun. Dengan gaya hidupnya yang sangat sehat, kematiannya sampai hari ini masih sulit dipahami. Banyak ahli patologi diterbangkan dari seluruh dunia untuk mencari penyebab kematiannya. Dia ditawari obat penghilang rasa sakit resep yang disebut Equagesic. Setelah meminum pil itu, dia berbaring dan koma, terus meninggal dunia. Lee punya reaksi hipersensitif terhadap ramuan obat penghilang rasa sakit, yang menyebabkan pembengkakan cairan di otak. Inilah yang akhirnya mengakibatkan koma dan kematiannya. Meski sudah dijelaskan, penyebab yang benar-benar pasti dari kematiannya masih dipertanyakan sampai saat ini. Nah, itulah sekilas kisah perjalanan sang master kungfu, Bruce Lee. Semoga dengan tayangan video ini bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini. Akhir kata kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.